Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Pujianto SH, caleg DPRD Kabupaten Grobogan Dapil 5 yang mencakup wilayah Kecamatan Brate, Lambu, Penaungan, Godong, Karangrayung. Dan alhamdulillah selama ini saya berprofesi sebagai advokat ataupun pengacara, sekaligus diberi mandat untuk memegang ketua DPD KPK Tipikor Grobogan. Dan mungkin lebih akrabnya saya dipanggil dengan Mbah Mantan Kades Lemah Putih. Kebetulan saya di periode 2007-2013 saya menjabat kepala desa di Desa Lemah Putih. Mohon izin untuk saudara-saudaraku semuanya, berkaitan dengan konten di YouTube channel pada pagi hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya yang terkait untuk persiapan pilihan legislatif, pilpres ataupun DPD, yang mana saya mengajak pada saudara-saudara kita semuanya untuk kita awali, kita mulai dengan berpikir, dengan mencermati, yang akhirnya bertindak dengan cara-cara yang sehat. Dalam hal ini kita mengikuti konsep politik cerdas. Dikandung maksud apa yang saya sampaikan politik cerdas? Karena selama ini rakyat yang diberi kuasa, rakyat yang diberikan kewenangan untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan masa depan bangsa, hanya mendasar pada uang. Dan mohon maaf saudara-saudara kita semuanya, terkait dengan perubahan, tidak ada orang yang bisa merubah, hanya diri kita masing-masing yang memulai. Maka saya mengajak terkait dengan memilih, baik itu nanti presiden ataupun wakil rakyat, baik pemimpin ataupun DPR, marilah kita memilih dengan dasar figur seseorang, figur calon, figur caleg, figur calon pemimpin, yang nantinya biar kita tidak tersesat, kita tidak terbelenggu. Karena apa? Ketika kita untuk menentukan masa depan bangsa, yang nantinya anak cucu kita yang akan merasakan adalah dari langkah dan tindakan kita semuanya. Maka sekali lagi saya mengajak pada saudara-saudara kita semuanya, utamanya para tokoh-tokoh yang ada di sana, baik itu tokoh umum ataupun tokoh agama, mari sampaikan pada rakyat, sampaikan pada mereka-mereka untuk memulai politik cerdas, untuk memulai hak-haknya dengan cara memilih pemimpin ataupun wakil rakyat berdasarkan figur seseorang, figur calon, bukan berdasarkan uang. Karena mohon maaf saudara-saudaraku semuanya, kalau saudara-saudara memilih atas dasar uang, maka akan bertentangan dengan hati nurani saudara. Karena apa? Itulah nanti yang akan membawa bangsa kita, daerah kita, desa kita akan dikemanakan. Maka dalam hal ini, ketika saudara-saudara salah memilih, maka resiko yang akan menanggung adalah rakyat semuanya, bahkan anak cucu kita semuanya. Maka monggolah dengan politik cerdas tersebut, kalau memang saudara-saudara berpedoman mendasar pada uang, minimal kita tingkatkan level berpikir kita. Jadi sudah hal yang tidak asing lagi, sudah hal yang menjadi kebiasaan. Uanglah satu-satunya untuk menjadikan dasar seseorang menempati, memperoleh jabatan, baik itu di pemimpin ataupun di wakil rakyat. Saya sendiri merasa prihatin dengan kondisi demokrasi yang melalui politik menaik uang, politik suap, politik riswah. Saya sangat prihatin. Karena apa? Mungkin saudara-saudara bisa merasakan ternyata hasilnya apa. Dalam pemberitaan banyak berita-berita informasi para pemimpin, para wakil kita yang tidak amanah, bahkan para wakil kita
pada informasi di teknologi yang canggih ini, baik itu di medsos, Facebook, Instagram, TikTok, snack video, ataupun yang lain-lain, selalu ada pemberitaan korupsi dan korupsi. Maka ini sebuah pelajaran bagi kita semuanya untuk ke depan. Kita tentunya bisa mengambil hikmahnya demi kebaikan bersama nantinya. Jadi gini saudara-saudaraku, kalau memang saudara-saudara di luar sana, rakyat di luar sana butuh uang, dan mungkin tidak munafik dan tidak mengelakkan, semua butuh uang. Namun ketika kita yakin dengan rezeki yang nantinya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ke situ. Kalau memang kita masih menginginkan uang tersebut, dengan terpaksa silahkan terima. Karena itu bentuk uang, bentuk rezeki. Cuman kalau saudara-saudara ingin cerdas dalam menentukan pilihannya, dalam melaksanakan demokrasi melalui politik tersebut, maka siapapun yang beri uang, berapapun uang yang saudara terima, silahkan diterima, silahkan dinikmati. Tapi mohon maaf, jangan sekali-sekali memilih berdasarkan uang. Sekali lagi, memilihlah berdasarkan figur ataupun karakter. Karena apa? Itulah yang terbaik. Karena ketika saudara-saudara semuanya tanpa ada pertimbangan, keyakinan, memilih dari hati nurani, memilih dengan kriteria-kriteria yang kita harapkan, maka mana mungkin ada perubahan. Karena dalam Islam dijelaskan, kalau tidak salah itu di surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri. Di situ jelas Al-Quran itu adalah Allah yang bicara, Allah yang bilang. Maka dengan kondisi yang carut-marut ini, kita semua tidak berupaya untuk merubah, kita semua tidak berusaha, maka kapan akan ada perubahan? Tentunya kondisi keadaan yang selama ini memang harus dibenahi tidak akan terjadi. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak mau berpikir. Dalam hal ini saya tidak menganggap, saya tidak merasa caleg yang terbaik, caleg yang punya figur baik, monggo dikaji, dipelajari, dicermati, mungkin melalui informasi, melalui media-media, melalui komunitas, kira-kira caleg yang bisa memenuhi kriteria minimal tidak 100% lah, mungkin 50, 60, 70%. Itulah yang mungkin terbaik bagi kita semuanya. Sering saya menyampaikan seperti apakah kriteria caleg calon yang baik itu. Tentunya terpenuhi 4 kriteria, yang diantara satu adalah caleg tersebut ada tanda-tanda jujur, yang kedua amanah ataupun terpercaya, yang ketiga aspiratif, yang keempat punya kemampuan. Tapi mohon maaf, ketika kita mau berpikir, kita mau menyadari dengan adanya 4 kriteria yang dimiliki oleh seorang calon, baik itu calon pemimpin ataupun calon wakil, ketika harus dibenturkan dengan biaya politik mahal, taruhlah kalau saya mengikuti politik di caleg harus menganggarkan biaya politik 1-2 M. Mohon maaf, bisa saudara-saudara cari info gaji DPR itu berapa, khususnya DPRD kabupaten. Kalau gajinya 20-25 juta sementara harus menanggung biaya politik 2 M, apa yang terjadi? Apakah bisa diangsur 1 bulan 20 juta? Dan kapan selesainya? Apakah seorang caleg itu ketika jadi tidak butuh biaya hidup, tidak butuh biaya operasional, tidak butuh menghidupi anak istri? Maka yang terjadi, orang tersebut akan menjadi seorang dewan yang teraniaya. Dan mohon maaf, ketika seseorang teraniaya, kejahatan itu bisa terjadi bukan karena karakter. Orang baik bisa jadi jahat karena keadaan. Disinilah saya mengharap, saya mengajak pada saudara-saudara semuanya untuk berpikir, untuk merenungi ke depan harus seperti apa. Apalah arti uang 50.000, 100.000 kalau nantinya pemimpin dan wakil kita
tidak berpihak pada masyarakat, pada kita semuanya. Namun ketika kita tarik garis benang merahnya, siapa yang harus mengawali untuk merubah? Tidak lain adalah saudara-saudara semuanya, rakyat yang ada di luar sana semuanya, yang mungkin dikoordinir oleh para tokoh, baik tokoh umum ataupun tokoh agama. Untuk kali ini saya sangat berharap saudara-saudaraku sebagai tokoh, baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh umum, untuk mempertimbangkan, untuk berpikir, untuk melangkah ke depan yang terbaik seperti apa. Tolong arahkan rakyat kita, tolong arahkan masyarakat kita, ajari masyarakat kita melalui ataupun menjalankan demokrasi politik yang cerdas. Sekian saya kira untuk konten pagi hari ini. Yang apa-apa yang saya sampaikan sekiranya ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dan kiranya saudara-saudara semuanya yang butuh konsultasi hukum, konsultasi umum dan lain-lain, silakan menghubungi ke kontak saya di nomor 085 302 920 023. Insya Allah saya siap berjuang untuk melakukan perubahan demi kemajuan dan kedamaian serta ketentraman masyarakat kita semuanya, khususnya di Dapil 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.